Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dari rumah atau bisa dibilang dengan belajar online ya. Untuk mempersingkat waktu, kita hari ini akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial, di mana materinya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini ibu mengambil yang pertama, mobilitas sosial. Materinya 1. Pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang keempat, dampak mobilitas sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari mobilitas sosial. Apa sih itu, Bu, mobilitas sosial? Oke, di sini Ibu mau menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial ialah perubahan. Mobilitas itu perubahan, sedangkan sosial masyarakat. Jadi perubahan dari masyarakat gitu ya. Sedangkan menurut para ahli, mobilitas sosial ialah merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya gitu. Terus menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Oke, sedangkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, ada mobilitas vertikal. Nah, apa sih itu, Bu, mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal ialah perpindahan seseorang atau kelompok dari sesuatu kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Memberikan satu contoh. Semisalnya ada seorang guru yang sudah berpendidikan tinggi dan sudah berpengalaman dalam hal mengajar gitu. Seketika yayasan menaikkan derajat guru tersebut menjadi kepala sekolah. Itu yang dinamakan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal yang mengalami perubahan yang ke atas gitu. Terus ada juga mobilitas yang vertikal ke bawah, penurunan. Misalnya seperti ini. Saya ambil contoh yang guru tadi. Misalnya dia sudah jadi kepala sekolah di dalam satu sekolah atau di dalam satu yayasan. Terus dia mengalami perubahan atau penurunan yang dalam segi pekerjaannya, dalam segi penurunan mungkin ada kesehatannya gitu. Dia mengalami penurunan dan dia diturunkan lagi sebagai staf guru atau administrasi, atau bahkan dia tidak dipekerjakan lagi. Seperti itu. Masuk ke mobilitas horizontal, bentuk-bentuk mobilitas yang horizontal. Mobilitas horizontal itu apa sih, Bu? Mobilitas horizontal itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Misalnya, peralihan individu dari atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Di sini saya akan mengambil contoh dari tadi mengenai kepala sekolah itu tadi. Misalnya kita beri nama kepala sekolah itu Pak Zainuri. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain. Terus namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Di awal di yayasan dia jabatannya sebagai kepala sekolah, tetapi dia pindah ke sekolah lain tetapi dengan jabatan yang sama sebagai kepala sekolah. Mungkin di sekolah lain gajinya lebih banyak atau pekerjaannya lebih mudah gitu. Itu mobilitas horizontal. Baiklah, masuk ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada satu, yang pertama faktor struktural, yang kedua ada faktor individu, dan yang ketiga ada faktor sosial,
yang keempat ada faktor ekonomi, dan yang kelima ada faktor politik, dan yang keenam kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, gitu. Terus ada faktor penghambatnya juga. Faktor penghambatnya itu apa sih, Bu? Yang pertama, faktor penghambatnya itu kemiskinan. Baik. Bun, kenapa sih, Bun? Faktor kemiskinan bisa menjadi penghambat mobilitas sosial? Ya iya, gitu kan. Kenapa? Karena kita kan nggak semuanya nih jadi dari masyarakat yang kaya raya atau yang berkepunyaan. Kita juga ada yang masyarakatnya yang di bawah rata-rata gitu. Ada yang masyarakat bekerja sebagai kuli petani gitu kan, atau pungli gitu. Mereka bisa mengalami perubahan untuk menjadi yang pemilik petani, pemilik sawah, atau yang punya sawah berhektar-hektar, tetapi sulit untuk kemungkinan karena setahu saya ya, menurut pendapat saya, pungli atau kuli petani itu untuk makan aja susah sehari-hari gitu kan. Untuk makan, untuk sesuap nasi aja susah, apalagi untuk mendapatkan sebesar tanah. Tetapi kalau memang dari individunya ingin mengalami perubahan, baik itu tabungan, Bun bisa, mereka kan bisa menabung. Iya, nggak semua orang berpikir sama seperti kita. Nggak semua orang berpikir, aku harus nabung gitu. Terkadang untuk memberi nasi aja, memberi beras aja mereka susah, gimana mau menabung gitu kan. Oke, lanjut ke diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih, Bun? Diskriminasi itu berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan ras, suku, agama, golongan. Oke, pada masa penjajahan telah terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Gini, ini Bunda ambil kesimpulannya ya. Jadi diskriminasi itu maksudnya apa sih, Bun? Gini tadi, kita masuk ke rakyat yang miskin. Rakyat yang miskin disekolahkan di sekolah negeri yang kualitas sekolahnya rendah gitu. Sedangkan rakyat yang kaya raya atau rakyat yang menengah ke atas disekolahkan di sekolah swasta atau negeri tapi yang kualitas sekolahnya itu tinggi, di atas rata-rata gitu kan. Terus kenapa tadi Bunda ada bahas tentang Belanda dan Eropa? Oke, dari penjajahan dulu saja sudah yang namanya itu udah ada diskriminasi gitu. Kita rakyat Indonesia disekolahkan di sekolah yang seperti kalau dulu ada namanya sekolah derajat, sekolah sederajat gitu, untuk jadi semuanya bisa sekolah, anak kecil, orang tua digabung semuanya di dalam satu itu. Sedangkan orang-orang Eropa itu sekolahnya itu yang canggih-canggih, bisa membuat yang namanya penelitian-penelitian seperti pesawat gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah di situ. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu minta maaf. Kita lanjut di pertemuan minggu depan, yaitu masuk ke materi pluralitas masyarakat Indonesia. Oke. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.